Aku gak pernah menyangka hari itu bakal jadi hari yang bikin hidupku berantakan dan lucu sekaligus menyebalkan. Pagi itu, aku lagi buru-buru ke kantor, ngebut di jalan yang rame banget. Otakku cuma fokus sama presentasi yang harus aku kasih jam 9 pagi, dan boom, sesuatu, lebih tepatnya seseorang muncul di jalanku. Aku refleks ngerem, tapi ya, gak cukup. Aku nabrak dia. Kamu? Pria itu langsung terhenti di depan mataku, mukanya tampak kaget. Aku buru-buru nyari kata-kata yang sopan. Maaf banget. Aku gak lihat. Aku mengangkat tangan, mencoba menenangkan situasi. Dia menatapku lama, kayak lagi ngeanalisa aku dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Aku cuma bisa merutuk dalam hati. Kenapa bisa seceroboh ini? Jadi, kamu sadar gak? Kalau kamu hampir bikin aku jatuh ke... Ya pokoknya hampir gak enak banget lah katanya. Tapi nadanya gak marah, lebih ke menuntut. Tapi entah kenapa bikin aku kikuk. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. Aku benar-benar minta maaf. Aku bayar minumannya, atau dia nyehir tipis. Dan itu senyumnya bikin aku ngerasa aneh. Gak usah bayar, tapi kamu harus nemenin aku 3 bulan. Maksudnya gimana? Ini orang serius atau cuman bercanda? Maksudnya apa? Aku mencoba terdengar santai, tapi jelas panik. Serius, kamu ikat aku selama 3 bulan. Aku jelasin nanti, katanya sambil ngelirik jam tangannya. Lalu, tanpa nunggu jawaban aku, dia berjalan pergi, meninggalkan aku yang cuma bisa bengong di tengah jalan. Aku pikir ini awal yang absurd, dan aku yakin ini bakal jadi awal dari sesuatu yang gak biasa sama sekali. Tapi aku gak nyangka sesuatu yang gak biasa itu bakal muncul cuma beberapa jam setelah kejadian tabrakan tadi. Pas aku lagi nyari tempat duduk di kafe favoritku buat ngerjain laporan kantor, tiba-tiba dia muncul lagi. Jadi, kamu mau ikut aku gak? Tanyanya santai, duduk di seberang meja tanpa nunggu jawaban. Aku hampir tersedak kopi. Maksudmu 3 bulan itu? Dia mengangguk sambil senyum tipis. Ada sesuatu di matanya yang bikin aku gak bisa langsung ngomel meski situasinya absurd. Serius, aku gak main-main, tapi aku jelasin semuanya nanti. Kamu cuma bilang iya atau tidak. Aku mengerutkan dahi. Logikaku berteriak, ini gila, aku gak kenal kamu, terus tiba-tiba ikut kamu 3 bulan. Tapi di kepala aku ada satu pertanyaan yang lebih besar. Kenapa aku tiba-tiba penasaran? Aku gak bisa begitu aja, jawabku akhirnya. Mencoba terdengar tegas, tapi suaraku bergetar sedikit. Dia mencondongkan badan, menatapku dengan tatapan yang aneh, campuran serius dan entah menantang. Kamu gak perlu ngerti sekarang, tapi percayalah, 3 bulan itu bakal bikin kamu gak nyesel. Bahkan mungkin bakal bikin hidupmu. Aku menarik napas panjang seumur hidupku. Aku gak pernah ditawari sesuatu yang terdengar setengah gila, tapi juga setengah menggiurkan. Dia berdiri dan menaruh sebuah amplop di meja. Ini buat awalnya, kamu baca nanti. Jangan hilangin ya. Besok kita mulai. Lalu dia pergi lagi, meninggalkan aku dengan kopi dingin dan rasa penasaran yang aneh di perutku. Aku menatap amplop itu. Ada secarik kertas di dalamnya. Jangan pikirkan terlalu banyak, hanya ikut aku dan lihat sendiri. Aku jamin hidupmu gak bakal sama lagi. Aku tersenyum pahit sendiri. Sialnya, aku merasa ingin bilang iya, tapi aku harus realistis. 3 bulan bersama orang yang aku baru kenal, tapi ada sesuatu di catatan itu, di caranya menulis, yang bikin aku deg-degan. Seolah-olah dia ngerti sesuatu tentang aku yang bahkan aku gak sadar sendiri. Aku menaruh catatan itu di tas, menarik napas panjang, dan bilang pada diri sendiri, baiklah, kita lihat aja apa yang bakal terjadi. Tapi jangan harap aku gampang luluh ya. Aku gak tahu, tapi aku yakin satu hal. Hidupku bakal mulai berbeda dari sekarang. Dan benar saja, besok pagi aku ketemu dia lagi di sebuah kafe kecil yang katanya jadi markasnya untuk proyek rahasianya itu. Aku datang lebih awal
mencoba menenangkan diri, tapi perasaan campur aduk antara penasaran, takut, dan sedikit deg-degan. Dia datang tepat waktu, dengan ransel di punggung dan senyum tipis yang bikin aku ingin menggerutu, sekaligus tersenyum balik. "Siap?" tanyanya santai, seolah ini cuma aktivitas biasa. Aku menghela napas, mencoba terdengar yakin. "Siap." Kalau siap, berarti ya. Dia tertawa, tapi tawa itu bukan tawa biasa. Ada sesuatu yang bikin aku merasa nyaman, tapi juga penasaran. "Iya, nggak usah terlalu serius dulu. Ini cuma 3 bulan, bukan akhir dunia." Dan begitulah, aku akhirnya ikut dia. Awalnya, aku pikir bakal ngebosenin, tapi ternyata hari itu langsung penuh drama, tapi lucu. Pertama-tama, katanya sambil menatapku serius, "Kamu harus ngerti satu hal. Selama 3 bulan ini, kamu bakal bantu aku. Tapi bukan cuman fisik, lebih ke strategi hidupku. Dan ya, aku bakal minta kamu ikut kemanapun aku pergi." Aku menatapnya, bingung, tapi juga penasaran. "Strategi hidupmu? Maksudnya?" Dia nyengir, sambil menyulap sebuah map tebal dari tasnya. "Aku punya proyek besar, tapi aku butuh partner. Partner yang gak cuma nurut, tapi juga bisa kritik aku, bikin aku tetap waras." Aku mengangkat alis, "Dan kamu pilih aku cuma karena aku nabrak kamu kemarin?" Dia tertawa, agak panjang kali ini. "Bukan cuma itu. Aku lihat kamu punya sesuatu entah apa yang beda dari orang lain. Aku rasa kamu bakal bikin hidupku lebih menarik." Aku gak bisa menahan senyum miris. "Jadi maksudmu, aku sekarang partnermu, tapi kenapa harus 3 bulan? Apa habis itu aku bisa balik normal?" Dia menatapku tajam, tapi matanya tetap ada sedikit candaan. "Normal itu overrated. Tapi 3 bulan ini bakal bikin kamu ngerti kenapa aku pilih kamu. Setuju gak?" Aku menghela napas panjang, lalu bilang dengan setengah tersenyum, "Ya, oke. Tapi kalau aku merasa ini salah, aku kabur, ya?" Dia mengangguk. "Deal, tapi jangan kabur. Nanti aku kejar." Aku menatapnya, dan entah kenapa ada rasa campur aduk bingung, takut, tapi juga penasaran yang gak bisa aku abaikan. Aku mulai ngerti satu hal, 3 bulan ini bakal jauh lebih aneh dan menarik daripada yang pernah aku bayangkan. Aktivitas pertama kami ternyata bukan sekadar duduk di kafe atau rapat biasa. Dia mengajakku ke sebuah studio kreatif, tempat yang penuh papan tulis, sketsa, dan benda-benda random yang aku gak ngerti fungsinya. "Ini markasku," katanya sambil menunjuk ke meja yang penuh dokumen dan gadget aneh. "Di sini, aku rancang semua ide dan proyekku. Dan mulai sekarang, kamu bakal jadi partnerku." Aku menatap sekeliling, merasa seperti masuk ke dunia lain. "Partner? Maksudmu, aku cuma bantu ngambil kopi atau bantu serius?" "Serius dong. Kamu bakal ikut brainstorming, kasih opini, bahkan kalau perlu, bilang aku salah." Aku menelan ludah. "Berani juga kamu ya, nuntut aku ikut campur." Dia menatapku, tapi matanya menyiratkan tantangan. "Aku suka yang berani. Jangan takut ngomong." Dan begitulah, hari itu kami mulai bekerja sama. Tapi yang bikin aku kaget, dia punya cara yang absurd untuk menguji aku. "Sekarang," katanya sambil menyerahkan papan putih ke tanganku, "tulis semua hal yang kamu pikir bisa bikin hidup kita lebih seru dalam 3 bulan ke depan." Aku menatap papan itu, bingung. Hijab kata, kita baru kenal beberapa jam, tapi aku ikut saja. Menulis ide-ide random, minum kopi di tempat baru, tiap hari main permainan absurd yang dia bikin-bikin. Vlog mini tentang kehidupan absurd kita. Dia menatap tulisan aku sambil tersenyum. "Not bad. Kamu bisa lebih liar lagi." Aku suka itu. Aku mengerutkan dahi. "Liar? Aku bukan tipe orang yang liar begitu loh." Dia, "Kamu gak tahu kemampuanmu sendiri. Nanti aku tunjukin." Sejak itu, aktivitas kami makin lucu dan aneh. Kami saling tantang satu sama lain, dari lomba kopi tercepat sampai permainan tebak-tebakan ide kreatif.
Setiap kali aku merasa canggung atau gagal, dia selalu bikin aku ketawa. Meskipun aku gak mau ngaku. Di balik semua itu, aku mulai sadar satu hal. Meski awalnya aku ragu, tapi ada rasa nyaman yang aneh tiap kali dia ada di dekatku. Dan saat pulang, aku gak bisa berhenti mikirin hari itu. Aku sadar, 3 bulan ini bakal lebih dari sekadar menemaninya. Bisa jadi, aku bakal nemuin sisi diriku yang selama ini aku gak tahu. Dan ternyata, sisi itu mulai muncul lebih cepat dari yang aku duga. Hari-hari berikutnya, aktivitas kami makin seru, tapi juga bikin aku kewalahan. Kami sering keluar kota untuk proyek rahasianya, ngobrol sampai larut, dan saling tantang satu sama lain. Awalnya aku senang, tapi lama-lama aku mulai ngerasa bingung sama perasaanku sendiri. Contohnya kemarin, dia tiba-tiba minta aku ikut ke rooftop sebuah gedung tua buat brainstorming ide. Aku butuh tempat yang bikin kepala fresh, katanya. Aku setuju, meski agak ragu. Tapi begitu kami sampai di sana, pemandangan kota di malam hari bikin aku diam sejenak. Wow, aku hanya bisa bergumam. Dia menatapku dari samping, senyumnya tipis tapi penuh arti. Kamu gak ngomong apa-apa ya? Biasanya kamu paling cerewet soal hal-hal kayak gini. Aku tersenyum malu. Aku cuma lagi nikmatin aja. Dia nyengir. Bagus. Kadang diam itu lebih berbahaya daripada ngomong. Aku menatapnya. Bingung. Maksudnya apa ya? Tapi sebelum sempat aku pikir lebih jauh, dia udah nyerahkan buku catatan padaku. Isi ide-ide gila. Kita buat proyek minggu depan. Jangan takut salah. Aku ambil buku itu dan mulai menulis. Tapi tangan aku tiba-tiba gemetaran. Aku gak ngerti kenapa. Rasanya setiap kali dia ada di dekatku, aku jadi lebih sensitif sama kata-kata atau tindakan kecilnya. Bahkan hal-hal sepele kayak caranya nyengir atau menatap papan putih bisa bikin jantung aku berdetak aneh. Di tengah menulis, dia tiba-tiba nyelak. Kamu terlalu serius. Aku gak minta kamu serius terus. Kadang santai aja ya. Aku menatapnya. Tapi kata-kata itu bikin aku senyum sendiri. Santai itu gampang buat kamu yang gak pernah takut gagal. Tired? Ya, karena aku punya partner yang bisa bikin aku tetap waras. Meski kadang dia bikin aku tambah bingung. Aku tersentak. Apa maksudnya? Tapi sebelum aku sempat nanya, dia udah jalan lebih dulu, meninggalkanku di rooftop itu sendirian dengan perasaan campur aduk. Aku sadar satu hal. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar teman atau partner. Tapi aku juga takut. Takut kalau perasaan ini salah. Takut kalau 3 bulan ini akhirnya bikin aku terlalu terikat. Dan yang paling bikin bingung, aku gak ngerti apakah dia juga merasakan hal yang sama. Hari itu pulang dengan perasaan campur aduk. Aku cuma bisa menatap langit malam di jendela transportasi pulang. Dan bergumam sendiri, ini bakal lebih rumit dari yang aku kira. Sejak rooftop itu, perasaan aku terhadapnya makin gak jelas. Setiap kali dia ada di dekatku, aku merasa ada yang berbeda dalam diriku. Tapi di satu sisi, aku juga takut kalau perasaan ini salah. Hari itu, dia mengajakku ke sebuah toko buku tua yang katanya punya koleksi langka. Awalnya aku mikir, cuma cari buku biasa. Tapi ternyata, dia ingin aku pilih satu buku spesial yang katanya bakal buka mata aku soal proyeknya. Sambil memilih buku, aku mulai nanya, kenapa aku sih? Kenapa bukan orang lain? Dia menatapku sambil menurunkan kacamatanya. Karena kamu berbeda. Kamu gak cuma nurut atau bilang iya aja. Kamu bisa mikir, bisa nanya, bisa bikin aku mikir ulang. Dan itu jarang banget aku temuin. Aku tersentak, tapi gak bisa langsung ngomong. Kata-katanya bikin aku bingung sendiri. Rasanya hati aku ikut berdetak lebih cepat. Tapi aku berusaha tetap cool. Setelah itu, dia ngajak aku duduk di sudut toko yang agak sepi. Dia buka laptop dan mulai nunjukin beberapa desain proyeknya. Tapi tiba-tiba, dia berhenti dan menatap aku. Aku punya satu rahasia, katanya pelan. Aku menatapnya, penasaran tapi juga waspada. Rahasia apa?
Dia tersenyum tipis. Enggak rahasia besar sih, tapi ini sesuatu yang aku jarang bilang ke orang lain. Aku kadang takut kalau orang gak bisa nerima aku apa adanya. Makanya aku butuh partner yang bisa ngerti aku. Walau aku kadang nyebelin, aku terdiam, rasanya aneh, tapi juga bikin hati aku hangat. Ternyata di balik sikap santainya dan tingkah absurdnya, dia juga punya sisi rapuh. Dan aku, entah kenapa, pengen banget jadi orang yang bisa bikin dia nyaman. Hari itu, kami menghabiskan waktu lama di toko buku, ngobrol, tertawa, dan sesekali saling sindir dengan cara yang bikin aku senyum sendiri. Tapi di balik tawa itu, aku sadar satu hal. Aku mulai jatuh cinta sama caranya, Sema Saifatnia. Bahkan sama cara dia bikin hidupku kacau tapi menyenangkan. Tapi hati aku tetap bingung. Aku gak tahu apakah dia juga merasakan hal yang sama, atau ini cuma aku yang terlalu kebawa perasaan. Dan di perjalanan pulang, saat aku menatap kota yang mulai gelap dari jendela transportasi, aku cuma bisa bergumam sendiri. Kalau ini memang cinta, kenapa rasanya bikin takut sekaligus senang? Aku belum sempat menjawab pertanyaan itu, karena besoknya semua terasa jauh lebih rumit. Kami dijadwalkan ikut sebuah proyek besar yang menuntut fokus penuh. Hari itu, aku merasa ketegangan meningkat. Dia tampak berbeda, lebih serius, lebih cepat marah, tapi juga lebih menuntut aku untuk tetap fokus. Awalnya aku berpikir, oke, ini cuma stres kerja biasa. Tapi semakin lama, aku sadar ada sesuatu yang gak dia ceritakan. Saat aku mencoba menanyakan hal itu, dia mengalihkan pembicaraan. Gak usah pusingin aku sekarang, fokus aja sama tugas kita. Aku menghela napas, tapi hati aku gak tenang. Ada rahasia yang dia sembunyikan, dan aku merasa aku harus tahu. Beberapa jam kemudian, aku gak sengaja menemukan dokumen di laptopnya, dokumen tentang proyek rahasia yang lebih besar dari yang dia ceritakan. Dan lebih mengejutkan, ada catatan tentang risiko besar yang mungkin terjadi kalau gagal. Aku merasa panik. Kenapa dia gak bilang dari awal? Pikirku. Aku bingung antara mau bilang atau membiarkannya sendiri. Tapi aku tahu satu hal. Ini bukan hal kecil. Aku harus ikut bertanggung jawab. Suatu malam nih, aku memberanikan diri bicara padanya. Aku nemu dokumennya. Aku mulai. Suaraku sedikit gemetar. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Dia menatap aku lama. Diam. Lalu menarik napas panjang. Karena aku gak mau bikin kamu takut. Tapi sekarang, kamu udah tahu. Jadi kamu harus ikut aku sampai selesai. Aku gak bisa ngadepin ini sendiri. Aku menatap matanya. Dan entah kenapa, rasa takut aku berubah. Jadi campuran antara kekhawatiran dan sesuatu yang lebih dalam. Aku sadar, 3 bulan ini bukan cuma soal menemani dia secara fisik. Any soul hoti. Soal kepercayaan. Soal aku harus memutuskan apakah mau tetap dekat dengannya atau mundur. Dan saat aku menatap dia dengan serius, aku menyadari satu hal. Aku gak bisa mundur sekarang. Bahkan kalau hati aku takut kita lakukan ini bersama, aku akhirnya bilang, apapun yang terjadi, aku ikut kamu. Dia tersenyum tipis, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang belum hilang. Bagus, aku butuh kamu, katanya. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk, takut, cemas, tapi juga lega. Aku tahu 3 bulan ini bakal mengubah hidup aku lebih dari yang aku bayangkan. Dan aku siap, walau jantung aku masih sering deg-degan tiap kali dia ada di dekatku. Tapi ternyata, siap atau tidak, malam itu jadi malam yang bikin segalanya berubah. Kami sedang menyiapkan proyek penting, bekerja sampai larut di studio kreatifnya. Aku lagi menata dokumen, ketika tanpa sengaja aku menemukan sesuatu, foto-foto lama, dan catatan pribadinya yang tersembunyi di laci. Rasa penasaran aku memuncak. Aku membuka salah satunya, dan aku terkejut. Ternyata dia pernah mengalami kegagalan besar
yang hampir merusak karirnya. Semua risiko yang dia sembunyikan selama ini bukan sekadar proyek rahasia, tapi masalah besar yang bikin aku baru ngerti kenapa dia selalu menuntut aku ikut dia. Semua itu untuk memastikan dia nggak sendirian menghadapi beban itu. Aku terpaku, tapi sebelum aku sempat menutup dokumen itu, dia datang dari belakang. Kamu lihat itu? Ya, aku. Maaf, aku cuma penasaran. Dia menatap aku lama, tapi kali ini matanya bukan cuma menantang, tapi juga rapuh. Aku gak bilang sebelumnya, karena aku gak mau bikin kamu takut. Tapi sekarang, kamu tahu, aku gak bisa ngadepin semua ini sendiri. Aku butuh kamu, bukan cuma sebagai partner, tapi sebagai seseorang yang ngerti aku, bahkan sisi gelapku. Aku menelan ludah, hati aku berdetak kencang. Selama ini aku cuma merasa nyaman dan penasaran, tapi sekarang aku mulai sadar perasaan aku lebih dari sekadar kagum atau senang. Aku mulai jatuh cinta, tapi bersamanya gak gampang. Aku takut kalau perasaan ini terlalu cepat muncul, takut kalau aku salah langkah, dan aku juga takut kalau 3 bulan ini harus berakhir dengan sakit hati. Dia menatap aku lagi, dan aku bisa merasakan keseriusannya. Aku gak minta kamu jatuh cinta, tapi aku butuh kamu tetap di sini. Walau cuma untuk 3 bulan, kita bisa hadapi semua ini sama-sama. Aku menarik napas panjang. Kata-katanya menenangkan, tapi juga bikin hati aku berdebar. Aku sadar satu hal, 3 bulan ini bukan cuma soal menemani dia ini, ujian hati aku sendiri. Malam itu, kami duduk berdua di studio, diam tapi nyaman, saling menatap, kadang sambil tersenyum kecil. Aku tahu, apapun yang terjadi, hubungan kami sudah melewati batas partner biasa. Dan aku takut, tapi juga penasaran, bagaimana akhirnya 3 bulan ini bakal mengubah hidup kami. Beberapa hari setelah malam itu, suasana mulai terasa berbeda. Kami gak cuma bekerja sama, tapi aku merasa hubungan kami mulai lebih nyambung. Kadang tanpa kata, kadang dengan candaan yang bikin aku senyum terus. Tapi masalah besar dari proyeknya masih ada, dan aku tahu aku gak bisa terus menutup mata. Kami harus ambil keputusan penting. Aku gak bisa terus begini sendirian, katanya suatu sore sambil menatap dokumen terakhir proyeknya. Aku butuh partner yang benar-benar ada, bukan cuma nemenin buat senang-senang. Aku menatapnya, dan jantung aku berdebar. Rasanya aku sudah siap ambil langkah yang lebih serius, tapi aku juga takut kalau salah langkah. Aku di sini, jawabku akhirnya, bukan cuma nemenin, tapi ikut ngerasain semuanya. Kita selesaikan ini bareng. Dia tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu gak tahu betapa berharganya kata-kata itu buat aku. Hari itu, kami mulai menyusun strategi bersama. Dengan cara baru, aku bisa lihat perubahan dalam dirinya, lebih tenang, lebih terbuka, tapi tetap karismatik seperti biasanya. Dan aku merasa lebih percaya diri, lebih kuat, karena aku bisa bantu dia menghadapi masalah yang selama ini dia sembunyikan. Saat malam tiba, kami duduk di rooftop yang sama, menatap kota. Kamu tahu gak? Tanyaku. Dia menatapku, penasaran. Apa? Aku gak nyangka aku bisa ngerasa nyaman sama seseorang secepat ini. Bahkan mungkin aku mulai peduli sama kamu lebih dari yang aku kira. Dia tersenyum tipis, menatap aku dengan serius. Aku juga sama. Aku gak bilang ini gampang, tapi aku senang kamu ada di sini. Bener-bener ada di sini. Malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri kami berdua. Rasanya 3 bulan ini gak cuma soal proyek atau menemani dia, tapi soal membangun kepercayaan, tentang hati, dan tentang keberanian untuk menerima perasaan sendiri. Dan aku sadar satu hal, akhir dari 3 bulan ini gak akan membuatku takut lagi, karena aku tahu kita bisa hadapi semuanya bersama. Hari itu, suasana terasa berbeda. Aku dan dia duduk di studio kreatifnya, dikelilingi tumpukan dokumen, laptop, dan sketsa proyek terakhir. Udara pagi terasa segar,
Tapi ada tensi yang bikin aku sadar 3 bulan itu hampir berakhir. Dan aku harus tahu apa arti semua ini. Kamu tahu, aku gak nyangka 3 bulan ini bakal secepat ini berlalu. Katanya sambil menatap aku serius. Bukan cuma soal proyek, tapi Soul, kehadiranmu bikin aku lebih berani. Lebih fokus, tapi juga lebih peduli sama hal-hal yang sebelumnya aku hindari. Aku tersenyum tipis. Aku juga gak nyangka aku bisa nyaman sama seseorang secepat ini. Bahkan aku mulai peduli sama kamu lebih dari yang aku kira. Dia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Aku pengen kita jujur. Aku gak mau 3 bulan ini cuma jadi kenangan yang hilang begitu aja. Aku pengen tahu, kamu mau gak terus bareng aku? Gak cuma sebagai partner, tapi lebih. Jantung aku berdetak kencang. Ini momen yang aku tunggu tapi juga bikin aku takut. Aku tahu perasaan, aku jelas tapi Naya Tania. Mengungkapkannya terasa sulit. Aku mau. Jawabku akhirnya. Suaraku sedikit bergetar. Aku gak mau 3 bulan ini selesai tanpa tahu kita bisa bareng. Aku mau kita coba lebih dari sekadar partner. Dia tersenyum tipis dan aku bisa merasakan ketulusan yang luar biasa dari matanya. Bagus, aku juga pengen begitu. Aku gak janji semuanya bakal mudah, tapi aku janji bakal ada kamu di sampingku dan kita jalanin ini sama-sama. Kami berdua duduk diam beberapa saat, saling menatap. Tapi kali ini bukan canggung atau takut. Ada rasa lega, senang, dan hangat yang bikin aku tersenyum sendiri. Hari itu, aku sadar satu hal. 3 bulan yang awalnya terasa seperti tantangan absurd, ternyata bikin aku menemukan keberanian, perasaan yang jujur, dan seseorang yang benar-benar aku pedulikan. Dan aku tahu, apapun yang terjadi ke depan, kami siap menghadapi hidup bersama bukan lagi sebagai partner sementara, tapi sebagai 2 orang yang saling peduli dan menghargai. Beberapa hari setelah keputusan itu, aku merasakan hal yang aneh, tapi menyenangkan. Aktivitas kami tetap sibuk, tetap penuh tantangan, tapi kini ada rasa nyaman yang berbeda. Kami gak lagi canggung saat bekerja atau ngobrol, bahkan kadang saling menertawakan kebiasaan konyol satu sama lain. Suatu sore, dia mengajakku ke taman kota. Aku pengen kita keluar dari rutinitas sebentar, katanya sambil tersenyum. Aku hanya bisa mengangguk, penasaran. Di taman, dia berhenti di sebuah bangku dekat danau kecil. Aku senang kita bisa jujur sekarang, katanya pelan. Aku tahu, awalnya ini semua absurd, tapi aku gak nyesel 1 detik pun. Aku tersenyum, merasakan hangat di dada. Aku juga gak nyesel. Bahkan, aku merasa lebih hidup sekarang, karena kamu ada di dekatku. Dia menatapku lama, lalu mengeluarkan secarik kertas kecil dari sakunya. Ini, aku buat kamu, katanya. Aku mengambilnya, dan ternyata itu adalah catatan kecil berisi semua momen lucu, canggung, dan berkesan selama 3 bulan ini, dari rooftop, toko buku, sampai tantangan absurd kami. Aku tersenyum lebar. Menahan, kamu ingat semuanya? Diana, tentu saja. Aku gak akan lupain satu momen pun, apalagi yang ada kamu di dalamnya. Aku merasa hati aku hangat. Rasanya seperti semua kebingungan, rasa takut, dan ketegangan selama 3 bulan itu tiba-tiba jadi sesuatu yang indah. Aku sadar, 3 bulan ini bukan cuma tentang menemani, tapi tentang belajar percaya, belajar terbuka, dan menemukan perasaan yang sesungguhnya. Kami duduk di bangku itu cukup lama, menikmati suara air dan angin malam. Kadang saling menatap, kadang tertawa kecil. Tak perlu kota-kota berlebihan, karena semua perasaan sudah tersampaikan lewat senyum, tatapan, dan kehangatan yang terasa nyata di antara kami. Malam itu, aku pulang dengan satu keyakinan. Hidup ini bisa penuh kejutan, tapi saat kamu menemukan seseorang yang benar-benar peduli, semua rasa takut itu bisa berubah jadi bahagia. Dan aku tahu, besok kami akan menghadapi masa depan dengan hati yang semasa terbuka dan percaya.
hari itu. 3 bulan perjalanan absurd kami resmi berakhir. Rasanya aneh senang, tapi juga sedikit berat. Senang karena aku bisa bertahan dan merasakan semua momen berharga bersamanya. Tapi berat karena aku gak ingin semua ini berakhir. Dia menatapku dari seberang meja di kafe tempat kami pertama kali bertemu. Gimana rasanya? Tanyanya. Nada santai, tapi matanya serius. Aku tersenyum tipis, rasanya camperodak, sulit dipercaya, tapi juga indah. Aku gak nyangka aku bisa melalui semua ini. Dan jatuh hati sama kamu juga. Dia tersenyum, tapi kali ini senyumnya berbeda, lebih hangat, lebih tulus. Aku juga gak nyangka, tapi aku senang karena 3 bulan ini bikin aku sadar aku gak mau kehilangan kamu. Aku menelan ludah, jantung berdebar. Aku juga gak mau kehilangan kamu. Dia mencondongkan badan sedikit, menatap mataku. Jadi, mau gak kita lanjut? Gak cuma sebagai partner, tapi sebagai kita. Aku menatapnya, dan tiba-tiba semua rasa takut yang aku rasakan selama 3 bulan itu hilang. Semua canggung, semua bingung, semua ketakutan berubah jadi keyakinan. Aku tahu, inilah orang yang bikin aku ingin melangkah maju, bukan mundur. Aku mau, jawabku pelan, tapi yakin. Aku mau kita lanjut, beneran. Dia tersenyum lebar, dan aku bisa merasakan hangatnya. Seperti semua rasa canggung, drama, dan ketegangan 3 bulan terakhir tiba-tiba menemukan tempatnya. Kami duduk di sana beberapa saat, menikmati kopi, tertawa kecil, dan sesekali menatap satu sama lain dengan tatapan yang lebih dari sekadar teman. Rasanya damai, bahagia, dan penuh harapan. Malam itu, aku berjalan pulang dengan hati ringan. Aku sadar, 3 bulan yang awalnya terasa seperti tantangan absurd, sekarang jadi awal dari sesuatu yang nyata, sesuatu yang indah. Aku tersenyum sendiri di bawah lampu jalan, bergumam, kalau awalnya bisa sekonyol ini. Aku gak sabar lihat bagaimana akhirnya kita nanti. Dan di dalam hatiku, aku tahu satu hal, hidup penuh kejutan, tapi dengan seseorang yang tepat di sampingmu. Semua rasa takut bisa berubah jadi keberanian, dan semua momen absurd bisa jadi kenangan terindah.